Hai teman-teman, kenalin nama aku Fatihah Latifatul Fatijah dari kelas 6B Manajemen Univet Bantara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas topik yang deket banget dengan kehidupan sehari-hari, yaitu cara orang tua mengelola keuangan keluarga. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana sebenarnya orang tua bisa mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan? Mulai dari makan sehari-hari, sekolah anak, sampai tetap bisa menabung. Nah, hari ini aku akan ngobrol langsung bersama orang tuaku yang akan berbagi cerita mengenai kebiasaan dan tips praktis mereka dalam mengatur keuangan rumah tangga. Oke teman-teman, jadi saya sudah bersama narasumber saya. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, mohon izin Bapak bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh disebutkan nama, usia pernikahan, dan jumlah anak yang dimiliki. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purwanto, orang tua dari Fatihah Latifatul Fatijah. Usia pernikahan saya kurang lebihnya 22 tahun, jumlah anak 1. Baik, setelah perkenalan, selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab. Pertanyaan tidak banyak dan semua berkaitan pengalaman Bapak dalam mengelola keuangan keluarga. Yang pertama, bagaimana cara Bapak membagi penghasilan untuk kebutuhan keluarga? Ya, untuk membagi kebutuhan sesuai dengan penghasilan, kita menyesuaikan kebutuhan pokok. Itu yang kita utamakan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak memiliki anggaran bulanan? Jika punya, bagaimana cara menyusunnya? Untuk anggaran bulanan, kita menyesuaikan dengan penghasilan. Kita penghasilan berapa dan kita harus menyisihkan berapa. Yang kita utamakan kebutuhan pokok dulu, yang harus kita utamakan untuk kita keluarkan, dan sekian persen kecil kita harus menyisihkan, dan sekian kecil persen juga kita bagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibilang nggak terlalu penting. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi dari rencana? Untuk kita mengontrol, kita harus menyesuaikan kebutuhan pokok itu juga. Misalkan dalam kebutuhan pokok kita tiap bulan, terutama kebutuhan biaya sekolah si anak, kebutuhan bayar listrik, bayar PAM, itu harus kita utamakan. Baik, selanjutnya, apakah Bapak menyisihkan dana untuk tabungan? Jika iya, bagaimana cara menentukannya? Ya, kalau untuk menyisihkan otomatis kita harus perlu. Ya, untuk menyisihkan, yang namanya menyisihkan kita kemungkinan yang dinamakan uang longgar. Jadi ya itu tadi seperti yang awal, sekian persen banyak kita utamakan yang kebutuhan pokok, sekian persen kecil untuk kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting, dan sekian kecil persen yang itu yang kita sisihkan. Selanjutnya, bagaimana Bapak membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam keuangan keluarga? Untuk membedakan kebutuhan sama keinginan, pertama yang namanya kebutuhan itu harus diutamakan, dan keinginan itu enggak ada batasnya. Maka yang diutamakan adalah kebutuhan, baru keinginan kalau ada. Selanjutnya, jika ada pengeluaran mendadak, bagaimana biasanya cara Bapak menanganinya? Untuk kebutuhan mendadak, yaitu tadi kita sudah menyisihkan sedikit banyak persen untuk yang kita sisihkan untuk kita tabung. Mau nggak mau, yang namanya kebutuhan mendadak kita harus keluarkan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki dana darurat dan bagaimana cara mengelolanya? Untuk namanya darurat itu adalah kurang lebihnya kebutuhan mendadak, ya seperti itu tadi yang saya sebutkan dari awal. Kebutuhan darurat sama dengan kebutuhan mendadak, jadi kita harus ada penyisian dana simpanan untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak atau kebutuhan-kebutuhan darurat. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga? Untuk mengambil keputusan, kita bersifat demokrasi. Dalam satu keluarga ada kepala keluarga, wakil keluarga atau istri, dan anggota keluarga atau anak. Jadi kita harus libatkan semuanya untuk memberi atau mendapatkan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, apa strategi yang menurut Bapak paling efektif dalam mengatur keuangan keluarga? Untuk mengatur efektif, seperti awal, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kita bisa membedakan atau mengutamakan mana yang harus kita utamakan, apakah kebutuhan ataukah keinginan. Pertanyaan selanjutnya, selain dari pekerjaan utama, apakah Bapak mencoba mencari penghasilan tambahan? Yaitu kemungkinan besar pasti ada. Dari saya pribadi sebagai suami atau kepala keluarga, kita mungkin sedikit banyak ada penghasilan pokok, penghasilan pasti, dan dibantu oleh wakil keluarga yaitu istri, bisa membantu kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan keseharian, misalkan untuk melakukan UMKM. Apakah penghasilan tambahan dari wakil keluarga tersebut membantu keuangan keluarga secara signifikan? Sangat membantu. Lalu, apa tantangan terbesar dalam mengelola usaha atau pekerjaan sampingan tersebut? Untuk tantangan terbesar yang namanya UMKM pasti persaingan. Selanjutnya, pertanyaan menyangkut asuransi. Apakah Bapak memiliki asuransi? Untuk asuransi secara pribadi kita nggak ada, tapi untuk asuransi secara pemerintahan kita ikuti aturan atau anjuran dari pemerintah, diantaranya BPJS Kesehatan. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting memiliki asuransi untuk perlindungan keluarga? Penting nggak penting yang namanya asuransi sesuai kebijakan pemerintah, menurut saya pribadi adalah penting dan mungkin sangat penting, karena memang semua orang mengharapkan kesehatan, tapi yang namanya kondisi seseorang bisa plus minus, dan misalkan kita dalam kondisi min dalam hal kesehatan, kita merasa terbantu oleh jaminan kesehatan yang namanya BPJS Kesehatan dari program pemerintah. Baik, cukup itu saja yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Nah, ada beberapa tips untuk mengelola keuangan keluarga, yang diantaranya membuat anggaran bulanan, memisahkan kebutuhan dan keinginan, menyiapkan dana darurat, melibatkan seluruh anggota keluarga, mengevaluasi keuangan secara berkala. Nah, teman-teman, itu tadi cerita dari pengalaman orang tua saya dalam mengelola keuangan keluarga. Ternyata dengan kebiasaan sederhana dan perencanaan yang baik, keuangan keluarga bisa tetap stabil dan terarah. Semoga dari wawancara ini kita bisa belajar bahwa mengatur keuangan bukan soal besar atau kecilnya penghasilan, tapi soal bijak dalam menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap bijak dalam mengelola keuangan untuk masa depan keluarga yang lebih baik.
Bye-bye.